Playing victim buzzer Anies goreng isu relawan dipukuli ternyata bermasalah hutang piutang. Ini mendapat penolakan banyak sekali warga masyarakat yang menolak kedatangan Anies Baswedan dikarenakan Anies ini dibilang merusak demokrasi. Ya kan? Kita sudah tahu ya, akun buzzer atau juga akun-akun kadrun ini mengatakan bahwa loh, Anies ini kok kondangan aja kok pada tapi ini menduga akan ada kampanye terselubung dengan kedatangan Anies Baswedan ini. Banyak buzzer Anies melakukan propaganda murahan dan berita hoaks kepada masyarakat awam di media sosial. Mereka membodohi rakyat dengan menjual nama mantan penyidik senior KPK untuk membela Anies. Buzzer Anies juga menyebarkan berita hoaks kepada umat dan rakyat Indonesia di channel Berkedok Suara Rakyat. Dalam salah satu video singkat tentang seberapa pintar Anies Baswedan, buzzer Anies ini terbukti menyebarkan hoaks jika junjungannya masuk dalam 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Fitnah ini sebenarnya bukan hal yang baru, sudah dilancarkan berulang-ulang. Gerombolan yang memfitnah pun itu juga. Sekarang buzzer-buzzer alias pendukung Anies Baswedan dan HTI. Sudah sesuai standar prosedur penulis ketika buzzer Anies menggoreng isu, maka yang pertama dilakukan adalah mengecek hoaks atau bukan, karena sejak zaman sarumpet kerjaan mereka kalau gak hoaks pasti playing victim. Apalagi junjungannya saat ini tidak ada prestasi yang fenomenal selain ngibul dan merangkai kata. Contoh saat buzzer Anies goreng isu penolakan Anies saat datang undangan nikah teman di Solo, undangan dari teman kan masalah pribadi, lawan politik Anies mana tahu Anies diundang siapa saja, siapa temannya dan akan datang ke undangan mana, masa unjuk-unjuk sudah siap melakukan aksi penolakan di Solo lengkap dengan peralatannya. Kecuali kalau relawan Anies terlalu goblok sehingga membocorkan kedatangan Anies, tapi yang paling mungkin yang playing victim biar kesannya dizolimi, apalagi jawaban tip Anies tiba-tiba bijak. Beda saat membubarkan masa penolakan di Aceh, silakan baca berita di sini. Nah, sekarang buzzer Anies kembali goreng isu kalau relawannya dipukuli, seperti apa beritanya. Ketua relawan Anies Baswedan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dikeroyok orang tak dikenal atau OTK hingga tak sadarkan diri, bahkan salah seorang pelaku perempuan bahkan naik ke lantai 2 rumah dan menyerang istri korban. Sebenarnya dari istilah OTK saja tidak ada balasan buzzer Anies goreng ini. Wong pelakunya gak jelas dan orang random. Tapi karena kebelet playing victim langsunglah ini dikaitkan dengan politik. Penulis jadi ingat ketua KNPI yang dikeroyok orang dan menyalahkan pemerintah setelah diselidiki ternyata dikeroyok debt collector karena tidak mau bayar hutang. Nah, ini juga ternyata kasus serupa, tapi sebelum ke intinya mari kita lihat dulu lawakan relawan Anies lainnya. Kandang radikal sekaligus LGBT tersebutkan banyak pendukung Anies mantapnya licebongnya. Kalau benar berani melakukan kekerasan di sana, kalau penulis tidak seberani sebego itu juga. Jangankan melakukan tindak kekerasan, nyindir pakai gambar saja leher putus seperti di Prancis, atau jangan-jangan itu pendukung Anies sendiri yang kecewa karena kini Anies sudah berubah jadi Yohanes. Doi kecewa karena Yohanes dianggap murtad setelah menerima nama tokoh kafir. So banyak kemungkinan kan bisa ditafsirkan macam-macam, buang pelakunya orang tak dikenal kok. Tapi kadrun kebelet banget menghubungkan dengan politik dan pembungkaman. Tapi mari kita langsung saja ke faktanya daripada ngomongin kemungkinan gak jelas. Pak Haji, kalau hutang itu dibayar Pak Haji, ente jihad pun semua dosa dihapus kecuali hutang Pak Haji. Jadi ini tidak ada urusannya sama politik, mau itu relawan Anies atau relawan para nabi terdahulu. Sekalipun ya namanya hutang kagak ada urusan. Sampean kagak bayar ya resiko ditampol orang itu tinggi. Ya elah Pak Haji, gimana mau poligami 4 istri kayak aki-aki PKS kalau lawan cewek aja sampai tepar dan tumbang? Sudahlah, hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah kadrun kalau gak cabul ngibul dan kalau hutang bayar tong. Playing victim buzzer Anies goreng isu relawan dipukuli ternyata bermasalah hutang piutang. Sudah sesuai standar prosedur penulis ketika buzzer Anies menggoreng isu, maka yang pertama dilakukan adalah mengecek hoaks atau bukan, karena sejak zaman serumpet kerjaan mereka kalau gak hoaks pasti playing victim. Apalagi junjungannya saat ini tidak ada prestasi yang fenomenal selain ngibul dan merangkai kata. Contoh saat buzzer Anies goreng isu penolakan Anies saat datang undangan nikah teman di Solo, undangan dari teman kan masalah pribadi, lawan politik Anies mana tahu
Anies diundang siapa saja, siapa temannya dan akan datang ke undangan mana. Masa unjuk-unjuk sudah siap melakukan aksi penolakan di Solo lengkap dengan peralatannya, kecuali kalau relawan Anies terlalu goblok sehingga membocorkan kedatangan Anies, tapi yang paling mungkin ya play victim, biar kesannya dizolimi, apalagi jawaban tim Anies tiba-tiba bijak, beda dengan saat membubarkan masa penolakan di Aceh. Silahkan baca beritanya di sini. Nah, sekarang buzzer Anies kembali goreng isu kalau relawannya dipukuli. Seperti apa beritanya? Ketua Relawan Anies Baswedan Bukit Tinggi Sumatera Barat dikeroyok orang tak dikenal atau OTK hingga tak sadarkan diri, bahkan salah seorang pelaku perempuan bahkan naik ke lantai 2 rumah dan menyerang istri korban. Sebenarnya dari istilah OTK saja tidak ada alasan buzzer Anies goreng isu. Uang pelakunya gak jelas dan orang random, tapi karena kebelet playing victim langsunglah. Ini dikaitkan dengan politik. Penulis jadi ingat ketua KNPI yang dikeroyok orang dan menyalahkan pemerintah. Setelah diselidiki ternyata dikeroyok debt collector karena tidak mau bayar hutang. Nah, ini juga ternyata kasus serupa, tapi sebelum ke intinya mari kita lihat dulu lawakan relawan Anies lainnya. Kandang radikal sekaligus LGBT tersebut banyak pendukung Anies. Mantapnya Li Cebong ya, kalau benar berani melakukan kekerasan di sana, kalau penulis tidak seberani sebego itu juga. Jangankan melakukan tindakan kekerasan, nyindir pakai gambar saja leher putus seperti di Prancis. Atau jangan-jangan itu pendukung Anies sendiri yang kecewa karena kini Anies sudah berubah jadi Yohanes. Doi kecewa karena Yohanes dianggap murtad setelah menerima nama tokoh kafir.